Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah ya, masih diberikan Allah kesempatan untuk belajar nyembah ilmu walaupun hanya sepekan sekali ya. Sepekan sekali itu pun 1 jam ya, dibanding durasi timer kita bekerja minimal 8 jam. Itu beberapa perbandingannya ya. Kita untuk ilmu cuma 1 jam dalam sepekan, sementara kita sehari bekerja minimal 8 jam ya. Kira sebanding gak itu? Nggak sebanding ya. Tapi kita pengennya surga, pengennya kebaikan, pengennya segala macamnya, tapi pengorbanan kita sedikit ya. Orang bekerja nih, dengan banyak bekerja lembur untuk mendapatkan apa? Gaji yang besar kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, Maha Mulia. Walaupun amal kita sedikit, Allah akan lipat gandakan menjadi berapa? 7 kali, menjadi 100 kali, menjadi 700 kali, bahkan ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat ganda. Teman-teman sekalian ya, kita semua sama orang-orang belajar ya, nggak ada yang lebih di antara kita. Saya, teman-teman semua sama posisinya sebagai pelajar, nggak ada yang lebih. Cuma saya minta satu, kalau kita dapat ilmu kita amalin. Di sini kita mengkaji bukan untuk sebagai jendela wawasan, bukan ya. Kita mengaji di sini bareng-bareng untuk saya, teman-teman amalin ya, bukan hanya sebagai pengetahuan semata, bukan. Karena ilmu itu nggak ada manfaatnya. Terus saya ceritakan, ilmu nggak ada manfaatnya kalau kita nggak amalkan ya. Nggak ada manfaatnya, seperti pohon tanpa buah, nggak ada manfaatnya sama sekali. Rata-rata orang menanam untuk apa? Untuk buah, manfaatnya diambil, daunnya dijadikan sayur atau buahnya ada yang dimanfaatkan ya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita kaji ya. Karena itu tujuan, saya yakin Mas Ari tujuannya itu kan, buka kajian ini ya apa untuk main-main? Enggak kan ya, untuk santai-santai enggak, untuk kita amalkan. Jadi apa yang sudah kita ketahui diamalkan ya, amalkan. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Kata beliau apa? Tidaklah aku melewati 1 hadis yang aku dapatkan dari ulama lain, melainkan aku pasti mengamalkannya walaupun sekali dalam seumur hidupku. Walaupun sekali dalam seumur hidupku. Berarti semua hadis yang beliau dapatkan beliau praktekkan ya. Bahkan beliau terkenal dengan sholat sunnahnya ribuan kali dalam sehari ya. Ya habiskan waktunya untuk beribadah. Kita tuh jauh ya, nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Sama, saya juga sama. Kita semua sama, orang-orang yang masih belajar ya. Karena itu sedikit dari ilmu yang kita pelajari langsung praktekkan, langsung amalkan, jangan jadi simpanan ya. Baik teman-teman, kita masukkan dulu ke ini materi tajwid dulu. Sampai di mana tajwidnya? Baca satu dulu biar kita tamatin beberapa buku. Iya. Tajwid sampai mana tajwidnya? Mana tajwidnya? Iya. Iya. Nah baca. Dikit-dikit kita belajar ya. Hah? Ya memang sifat. Sifat apa? Kemarin hamas dan jahar. Masih ingat nggak hamas itu apa? Tatkala mengucapkan huruf tersebut adanya dorongan atau nafas ya, mengalir ya. Ada berapa hurufnya? 10 ya. Fahatsahu syakhsun sakata, lawannya sisanya adalah jahar, napas nggak boleh mengalir. Yang kedua apa? Setelah hamas apa? Yang kedua nih syiddah. Apa itu syiddah? Baca yang keras suaranya. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Ya, jadi iya tertahannya suara ya, karena tertutupnya apa? Makhraj. Ya, syiddah. Ya, hurufnya ada berapa? Ada 8. Apa baca ini? Keras suaranya. Ya. Ini nih hurufnya. Oh, hurufnya. Antum bisa baca enggak? Bisa aja baca yang bagus. Ajid kotim bakat. Ya, ajid kotin bakat. Itu hurufnya ada 7. Ya. Hurufnya ada 8. Ajid kotin bakat. Hamzah. Apa lagi? Jim, apa lagi? Dal, qaf, ta, ya. Kemudian apa? Bakata, ya. Itu syiddah, ajid, qatin, bakat, ya. Kalau kita teman-teman perhatikan, huruf-huruf ini ada nggak sama dengan huruf di atas? Ada yang sama nggak? Apa yang sama? Kaf dengan hamas sama ya? Tak sama dengan hamas? Sama. Apalagi
Itu ya. Ya, dia kemiripan. Jadi satu huruf nanti memiliki berapa sifat? Seperti ba ini atau seperti kaf ini sama ta. Kaf di samping hamas dia juga syiddah. Ya. Dia juga apa? Syiddah. Ya, syiddah itu kuat menempel ya pada makhraj ya atau tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj ya. Syiddah ya. Ajid kotin bakat ya. Kalau baju toko itu kol-kolah beda. Itu istilah Indonesia ya. Kol-kolah itu baju di toko ya. Khutok lupa saya itu. Terus lawannya apa? Rokhawah. Rokhawah itu apa? Adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhraj. Ya, jadi akhirnya kuat sandarannya. Kuat sandaran kan dikatakan syiddah, kuat. Sandaran itu kuat ya. Ajid kotin bakat. A ya, ja harus kuat sandarannya ya. Dal ya. Ba ka ta itu kuat. Walaupun dia juga sifatnya mengalir nafas. Tapi sandarannya itu syiddah, kuat nempel sandarannya. Nah, yang enggak kuat sisanya, sisa dari ajid kotin bakat ya. Yang berapa huruf? Berarti apa? Ada 20 huruf sisanya ya dari huruf hijaiyah. Nah, pertengahan antara syiddah kuat dengan rakhawah lembek itu apa? Dikatakan apa? Bainiyah. Ya, bainiyah maksudnya di antara syiddah dan rakhawah. Apa hurufnya itu? Ada 5 diungkap dalam bait syair lin umaru ya, lam nun ain mim ra. Itu enggak kuat, enggak pula lembek ya. Nah, dihafal itu ya, ajid kotin bakat. Itu huruf apa? Syiddah. Dan sebagian syiddah ada masuk kepada komponen hamas. Dan sisa dari syiddah rakhawah masuk ke komponen apa? Jahar. Ya, demikian juga nanti bainiyah yaitu lin umar masuk ke bagian jahar ya, masuk ke bagian al-jahru yaitu apa? Nafas tidak mengalir saat pengucapannya ya. Bisa dipahami ya perbedaan hamas dengan syiddah? Bisa nggak dipahami? Kalau hamas nafas itu mengalir waktu mengucapinnya. Kalau syiddah kuat nempel makhrajnya. Ya. Paham? Ya. Dikasih contoh kali Ustaz. Maksudnya kan hamas. Iya, kemarin sudah kita contohkan. Sekarang Jim yang A misalnya. Kita baca ayo. A I U A. A I U A. Bisa nggak keluar napas di situ? Nggak bisa. Iya, nggak bisa napas keluar. Ya. Dia menempel kuat. Kemudian jim, jaji jubaje. Ayo. Jaji jubaje. Iya, jangan ada napas mengalir ya. Kuat nempel, tapi dia juga apa? Jahar. Dia syiddah juga, dia juga jahar juga. Ya. Kemudian dal, dadi du dade. Dadi du ade. Ya, ade. Jelas ya, kuat. Kalau kita tempelkan sama nempel asal nempel saja, nggak akan enak dibacanya. Ya. Kemudian ba, qaf dulu qaf. Qaqiku aqo. Qaqiku aqo. Kemudian qa ya. Qaqiku aqo. Qaqiku aqo. Ya, babibu ab. Babibu ab. Kakiku ak. Kakiku ak. Kemudian ta. Tatitu at. Tatitu at. Ya, sudah menempel kuat, bukan dari sifat pengeluarannya waktu mengucapannya ya, bukan ya. Oke, paham insyaallah. Itu ya, sisanya nanti baru itu apa? Rakhawah, lembek ya, tidak kuat. Kemudian diantaranya lin umar ya. Kalau kita pakai lin umar ya pertengahan diantara kuat dengan lemah ya. La lilu al, coba la lilu al. Perlu nggak kekuatan situ? Nggak perlu kan? Santai aja. Nani nu an. Nani nu an. Ai'u a. Ai'u a. Mamimu am. Mamimu am. Wariru a. Wariru a. Ya, semuanya gampang. Pertengahan bainiyah, tidak syiddah, tidak rakhawah. Ya, tayyib, cukup.
Kita masuk ke tafsir ya, teman-teman. Tafsir. Ayat berapa? Al-Baqarah ayat 44. Silakan siapa yang belum baca. Ya. Sekarang 45 betul. Silakan baca. Ayo, yang belum baca siapa? Ingat, kalau berhenti tak marbuto dengan ha. Sholah. Wasta'inu. Ainnya panjang tuh harokat. Tahan dua harokat, nun bertasdid. Illa 'alal khashi'in. Silakan baca artinya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nanti akan jelaskan sama Allah apa yang orang khusyuk. Kenapa sih kok? Apa hikmahnya disuruh sholat? Ada yang bisa jawab nggak? Ada masalah kita semua nggak? Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Ada mas? Ada masalah? Nggak ada? Bohong. Nggak ada masalah? Bohong, ada masalah. Karena apa? Dunia ini tempat masalah. Pasti ada masalah, walaupun kecil besar ada kan? Contohnya di sekolahan dikasih PR, masalah nggak? Masalah. Ya, harus diselesaikan, itu masalah. Ya, segala sesuatu ada masalah. Ada masalah yang besar, sedang, kecil. Bukan masalah sini berarti perkelahian atau bukan. Masalah sini ada sesuatu pekerjaan harus ditunaikan. Ya, ada suatu pekerjaan beban yang kita tunaikan. Maka kalau kita punya masalah, minta tolong. Ya, wasta'inu fi kulli umurikum bis-sabri bi jami'i anwa'ihi. Minta tolonglah pada setiap urusan-urusan kalian kepada Allah dengan sholat. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dengan sholat? Bisa jawab nggak? Kenapa sholat ini sebutkan sholat? Karena bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Betul. Tapi apa hikmah di balik sholat? Karena sholat artinya apa? Doa. Orang yang sedang sholat sedang apa berarti kepada Allah? Sedang berdoa, sedang apa berarti? Berkomunikasi, bermunajat. Makanya kalau orang sedang sholat dilarang meludah di hadapan kiblat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang di hadapannya. Gak boleh orang meludah. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian meludah di hadapannya. Karena Allah baina yadaihi. Tetapi kalau meludah sebelah kakinya. Dulu teman-teman, Masjid Nabawi itu kayak begini. Ini kan batu, di sana pasir. Jadi mereka sholat pakai sandal, pakai sepatu, namanya khuf. Khuf itu kulit tinggi, ya, nutup mata kaki. Nah kalau mau sholat, kata Nabi SAW, melihat bahwa sandalnya, khufnya itu ada sesuatu enggak. Kalau ada najis, gesek-gesekin ke tanah, itu pembersihnya. Nah mereka masuk dengan khuf, ya. Nah kalau orang yang meludah, kan tanah itu pasir, kan gampang, tinggal tutup aja. Tapi jangan di hadapan kiblat, karena Allah di hadapannya. Paham? Dunia ini kecil teman-teman, dunia ini kecil sekali. Hafal ayat kursi kan? Ada ayat atau ada bagian dari ayat berbunyi wasi'a kursiyuhus. Artinya apa? Kursi Allah. Kita tahu semua kursi ya, tapi kita nggak tahu seperti apa kursi Allah. Kalian sedang duduk di kursi, kita sedang duduk di kursi semen, itu plastik, tapi kursi Allah kita nggak tahu seperti apa. Itu tempat memijakan kedua kaki Allah. Ingat, kalau kita dapatkan dalam Al-Quran kaki, wajah dalam hadis, tangan, betis, ya, itu jangan disamakan dengan makhluk. Saya ingin tanya coba, hewan itu punya kaki nggak? Kira-kira ada nggak orang yang mau disamakan kakinya dengan hewan?
Antara makhluk saja berbeda kan, kayak kaki kita betisnya berbeda, ukurannya berbeda, diameternya berbeda. Apalagi menciptakan alam semesta ini. Tapi jangan pernah terpikir terlintas oleh lintasan setan bahwa Allah seperti ini, enggak. Walam yakun lahu kufuwan, artinya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Makanya kerinduan kita sebagai hamba-hamba Allah nanti akan Allah tunaikan dari kiamat dengan apa? Disingkap tabir Allah. Di sanalah kita orang beriman akan melihat wajah Allah. Mana dalilnya? Surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman berseri-seri gembira karena apa? Amal solehnya. Dan dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalian kangen enggak? Selama ini kalian menghadap sholat ke arah mana? Kiblat. Di mana itu? Ka'bah. Pasti kalian kangen kan? Ka'bah itu ada enggak sih? Ada. Dan kita sedang sholat, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kiblat sebagai pusat kaum muslimin menghadapkan arah ke sana dirinya. Tapi yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu orang kangen ingin berjumpa dengan penciptanya. Anda dilahirkan sama siapa? Ibu Anda. Ya masih ada ibunya, tentu dia bisa melihat wajah ibunya. Ini yang melahirkan diriku ya. Kamu mungkin tiba-tiba ada di dunia ini tanpa ibu, ada nggak? Ya. Ada. Tapi yang Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Dengan kedua tangannya di tanah. Ada lagi nggak? Ada. Tanpa tanah. Oh, Nabi Isa ada ibunya. Maryam. Tanpa bapak. Tapi ini tanpa tanah. Siapa itu? Tanpa tanah, tanpa ibu, tanpa bapak. Siapa itu? Hah? Hawa. Dari mana diciptakan? Tuhan rusuk yang saya ceritakan. Tuhan rusuk Adam alaihissalam. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa tanah. Kenapa? Allah sangat berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak sesuatu cukup mengatakan jadilah maka jadilah. Ya. Maka jangan pernah kita samakan ya pencipta dengan yang diciptakan, jauh sekali. Ya, enggak pernah sama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu wajib kita imani. Karena ini akidahnya Rasulullah. Ini akidahnya para sahabat. Ini akidahnya para ulama termasuk Imam Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i. Tidak merubah mengganti. Kita imani. Adapun caranya, bentuknya bagaimana, ilmunya si Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita katakan apa? Amantu billah. Kita beriman kepada Allah, ya. Kita tidak utak-utik. Karena ada orang-orang sebagian dalam Islam yang mengatakan mustahil Allah punya tangan. Mustahil Allah memiliki wajah. Allah memiliki betis. Mustahil. Kenapa? Nanti sama dengan makhluknya. Padahal ingat, Allah katakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan ayat ini dihafal sama Nabi Muhammad nggak? Dihafal. Tapi Nabi Muhammad pernah nggak memberikan footnote, catatan kaki? Yang dimaksud dengan wajah Allah adalah keriduannya, nggak pernah. Paham? Nah, nggak pernah. Tapi kita wajib imani. Itu ada. Karena nasnya berbunyi seperti itu. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wajah Allah sekarang dibuka, disingkap tirainya, maka semua alam semesta ini hancur. Nah, tadi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah, tempat memijakkan kaki Allah itu luasnya sudah seluas langit dan bumi. Sekarang langit saja sendiri itu belum terpecahkan oleh orang-orang kafir. Tentang luasnya, tentang lapisannya, tentang galaksinya, tentang bintang-bintangnya, tentang segala macam isi langit itu sudah terpecahkan belum semuanya? Sementara yang kita lihat ini baru langit dunia kalau malam. Kalau katakan apa? Langit itu berlapis berapa? Sab'a samawat, berlapis 7. Bayangkan coba. Bumi, ya, saya kasih literasi. Bumi, kemudian langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan beliau lintasi semua itu kan. Sampai ke langit ke-7 ketemu siapa? Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha, dekat surga yang tertinggi. Di atas itu adalah samudra yang luas. Dia nggak tahu tepiannya berapa tepiannya. Jadi di atas kita ini ada samudra yang luas. Kok bisa terjadi? Bahkan orang menemukan pulau di bawah lautan, ada nggak? Ada. Ya, Allah ciptakan segala sesuatu bisa. Nah, di atas samudra tersebut adalah arsy Allah. Nih, Rasulullah membuat perumpamaan, hadis sahih. Nanti bisa di browsing ya. Langit dan bumi yang kita sekarang berada ini, ya, yang luasnya luas sekali, ya, dikumpulkan langit dan bumi jadi satu. Langit
yang berlapis 7, bumi berlapis 7 jadi satu. Itu kalau diilustrasikan besarnya itu seperti orang pakai cincin. Siapa yang pakai cincin? Ada yang pakai cincin nggak? Nah, sini. Ini cincin. Ini Nabi beritahukan hadis sahih, bisa di browsing ya. Pernah lihat padang Sahara kan? Ini kalian kita ilustrasikan, kita ada di sini kecil. Langit dan bumi dan lemparkan tuh ke Sahara. Ini baru segini doang yang luasnya ya. Sahara kan kayak lautan samudra. Sebesar apa kita? Hah? Sebesar apa kira-kira? Kelihatan nggak kita di sini? Hah? Kita kelihatan nggak? Kelihatan nggak kita? Itu makanya manusia kecil tapi sombong. Ya, kecil tapi sombong manusia. Nauzubillah min zalik. Makanya Allah benci orang yang sombong itu. Kenapa? Kita nggak bisa setinggi pohon ini, nggak bisa. Urat-urat kita nggak sekuat pohon ini. Apa yang kita mau sombongin sih? Makanya teman-teman ya, kita belajar untuk kita amalin. Jangan takut sama celaan manusia. Kalau kita mencari follower, nggak ada habisnya. Ada nggak yang follower itu semuanya positif sama kita? Pasti ada yang kritik. Ya nggak? Itu manusia. Nabi Muhammad ada yang kritik nggak? Padahal beliau orang terbaik nggak? Apalagi kita orang banyak kurangnya. Nah ini ya, umpamanya. Sekarang, yang tadi katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kursi. Wasi'a kursiyu samawati wal ard. Kursi Allah bagaikan padang Sahara. Sudah meliputi langit dan bumi luasnya. Tertutupi. Paham? Luasnya itu melampaui langit dan bumi. Sekarang, kursi Allah tadi. Yaitu apa? Padang Sahara yang luas. Yang kalian bisa lihat di browsing itu. Diumpamakan dengan aras Allah. Dengan kerajaan Allah bagikan cincin lagi. Bagikan cincin lagi. Ini aras Allah. Yang tadi padang Sahara yang luas, kita ilustrasikan dengan apa? Nih, cincin lagi. Ingin dibandingkan dengan apa? Bersama dengan aras Allah. Kita lemparkan lagi. Ya. Seperti apa itu? Itu kursinya Allah loh. Seperti cincin di padang Sahara. Itu dibandingkan dengan aras. Ada kan aras? Allah Subhanahu wa taala ya. Tsummastawa ila samai fasawwa hunna sab'a samawat. Nah, setelah Allah ciptakan langit bumi, Allah beristiwa di atas arasnya. Ya. Allah menuju langit. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arasnya. Kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kerajaan Allah. Aras Allah adalah Allah bersemayam. Apa sih bersemayam? Ala wartafa, di atasnya kayak antum ini. Ini antum bersemayam. Antum bersemayam kayak begini. Antum bersemayam. Antum sedang berada di atas sesuatu namanya istawa. Paham? Tetapi orang yang sesat pemahamannya dikatakan nggak mungkin Allah bersemayam di atas arasnya. Nanti Allah sama kayak manusia makhluk. Padahal Allah telah beritahukan istawa. Nah, aras itu sendiri adalah tempat apa? Allah berada di atasnya. Tidak ada yang paling tinggi di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada segala sesuatu di atas Allah. Paham? Ya, tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Huwal zahir, huwal batin. Ya. Ya, al-awwal, huwal akhir, al-zahir, al-batin. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang setelah Allah. Ya, Allah pertama kali, belum ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi kita kalau kita pikirkan ini, dan kita bisa saksikan loh, langsung ke atas. Jadi bukan ilustrasi yang nggak ada contohnya, langsung kita bisa ke atas. Antum kalau malam-malam lihat ke langit deh, ambil kasur, ngampar, lihat ke langit yang luas begitu. Antum lihat ke langit luas itu, subhanallah, seperti apa luasnya. Tetapi kalau diumpamakan dengan kursi Allah, seperti cincin. Padahal aras Allah, padahal kursi Allah sudah luas seperti itu. Kalau dilemparkan di padang Sahara, bagikan cincin dibandingkan dengan aras kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada apa-apanya kita. Kecil sekali. Makanya dalam hari kiamat, di hari kiamat tentang surga neraka, Allah abadikan dalam surat Qaf. Allah katakan kepada neraka, Halim talati, apakah engkau sudah penuh hai neraka? Kata neraka, hal min mazid.
Ya Allah, adakah tambahan yang akan aku bakar orang-orang tersebut? Maka Allah masukkan tumitnya. Ingat, jangan samakan dengan tumit manusia atau hewan atau tumit-tumit yang lainnya. Beda. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang nyata ya. Kita mendengar nggak semuanya nih? Sanggup nggak pendengaran kita mendengar sesuatu yang ada di Kelurahan Padorenan? Tetapi Allah sanggup nggak lebih dari itu? Bahkan pendengaran di dada Allah sanggup. Makanya ada seorang sahabat diberitahukan, kamu kalau ke Mekah jangan pernah ketemu Muhammad. Orang kafir kasih tahu seperti itu. Karena dia penyihir. Setiap orang yang dengar perkataannya langsung tersihir. Karena dia diwanti-wanti begitu, dia sumpel dengan kain kupingnya. Udah tebel lah bahasa kita. Tetapi Allah inginkan dia hidayah. Nabi ngomong dia dengar. Padahal kupingnya udah disumpel sama dia. Nanti bisa dibrowsing kisahnya. Sahabat itu sumpel kupingnya. Sebelum masuk Islam tentunya ya. Dia nggak mau bahasa kita terpengaruh gitu ya. Dengan dakwah Nabi. Tutup semua kupingnya. Tapi Nabi ngomong sesuatu dia dengar. Allahu Akbar, lihat hidayah. Siapa yang mendengarkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mendengarkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, teman-teman, itu perumpamaan yang nyata sekali, ya. Jadi di ayat ini, ya. Di ayat yang mulia ini Allah perintah kita tolong. Karena apa? Tak kala seorang hamba menegakkan sholat, dia sedang komunikasi sama Allah. Mana buktinya? Mana bukti realnya? Dipraktekkan sama Nabi. Pernah saya ceritakan, perang pertama dalam Islam, perang apa namanya? Perang Badar. Tahun keberapa terjadi? Kedua Hijriah. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Nabi di tenda doa. Ya Allah, tolong pasukan yang kecil ini. 313 melawan 1000 pasukan. Tolong ya Allah. Kalau binasa pasukan ini, kau nggak akan disembah lagi di muka bumi. Nabi sholat nggak? Nabi sholat. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup. Allah pasti akan mengabulkan doa, Allah pasti akan menunaikan janjinya, pasti. Ya, sampai terjatuh lidah beliau, doa beliau. Kenapa? Dalam sholat ada komunikasi. Makanya lihat kalau ada orang sesuatu keinginan, dia diperintah sholat apa? Sunahkan sholat istikharah. Dalam istikharah ada apa? Dialog dengan Allah. Ya Allah, aku pengen ambil kerjaan di sini, tapi begini ya Allah. Kalau aku ambil sini begini, aku pilih pilihanmu ya Allah. Aku ambil ini, tolong jadikan itu kebaikan. Ada apa? Komunikasi. Nah, di sini diajarkan kita apa? Kalau ada masalah, kita sholat. Ada masalah, sholat. Allahu Akbar. Sholat, berdoa ya Allah. Masalah apa saja? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah klien, masalah dengan internal, eksternal, apa saja? Doa. Ya Allah. Karena dengan doa itu apa? Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada Allah, kata Allah. Karena aku ijabah. Itu maksudnya ya, teman-teman. Ya. Dan sholat ini berat. Makanya rata-rata orang yang banyak problem larinya kemana? Ke meja judi, ke meja khamr, ke meja perzinahan, ke fly tempat-tempat permainan atau apa. Dia ingin apa bahasa sekarang? Refreshing, buang masalah. Padahal dia ngadepi masalah yang ada. Gak hilang masalah itu dengan refreshing. Refreshing itu bukan menghilangkan masalah, malah bisa bikin masalah kalau refreshingnya nggak benar, tidak sehat, tidak halal, ya, tidak dalam rangka ketakwaan, ya. Nah, berat sholat bagi orang-orang yang seperti itu, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bagaimana khusyuk tersebut? Nah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya istilahnya. Ya. Siapa orang khusyuk itu? Silakan. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya. Ya. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Ya. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ya. Artinya baca. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang Terus setelahnya itu. Terus setelahnya. Yaitu
yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan Mm-mm. bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alladzina yakhshawna Allah wa yarjuna ma 'indahu. Orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Orang-orang yang berharap sesuatu yang berada di sisi Allah. Wa yuqinun. Lihat. Mereka yakin annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Rabb mereka. Jalla wa ala. Ba'dal maut, setelah meninggal. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka yakin bahwa mereka akan kembali yaumal qiyamah, dari kiamat, lil hisabi wal jaza, untuk dihitung dan untuk diberikan apa? Balasan. Ya, mereka yakin. Ya. Ini orang-orang yang khusyuk. Makanya mereka yakin. Maka mereka sholat. Ya. Berarti orang-orang yang nggak sholat itu orang-orang yang kurang yakin. Orang nggak yakin. Kalau orang itu dia akan sholat. Dia akan jadikan sholat sebagai apa? Bentuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan sholat. Dalam sholat ada apa? Beribadah kepada Allah. Dalam sholat ada tauhid. Dalam sholat ada doa. Dalam sholat ada zikir. Dalam sholat ada taqarrub ilallah. Makanya setelah syahadat paling tinggi apa? As-sholat. Ya, sampai-sampai perkara sholat Allah perintahkan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, naik ke langit, tidak lagi dengan wahyu. Langsung Allah perintahkan naik ke langit. Ya, maka sholat. Oleh karena itu orang yang tidak sholat sama aja orang yang mematahkan apa? Mematahkan tiang agamanya. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah apa? Imaduddin. Imad, tiangnya agama. Ya, dalam hadis yang sahih. Ya. Wa amuduhu as-salatu, bahwa Islam tiangnya as-salah. Ya, sampai kalian kita semua tinggalkan sholat, nggak boleh. Sholat nggak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun, walaupun perang, berkecamuk tetap, berjalan kaki, berkendaraan dengan jet tempur kah, dengan apa saja, di pesawat kah atau di mana saja, sholat nggak boleh tinggalkan. Sampai-sampai sholat diberikan rukhsah 1 rakaat dalam perang. Ya, kenapa? Kondisinya perang, tidak mungkin kan dalam kondisi stabil. 1 rakaat, subhanallah, kemudahan. Karena apa? Dalam sholat itu ada munajat dengan Allah, komunikasi. Allah, kami butuh bantuan, kami butuh pertolongan ya Allah. Sholat paling tertinggi kan full dengan doa. Makanya tak kala dia seorang hamba baca iftitah, doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, dia mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung jawab, hambaku mujiku, hambaku menyanjungku, bagi hambaku apa yang dia minta. Di saat hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ini baru perbedaan batas antara aku, bagian yang aku bagikan buat diriku dan buat hambaku. Yang pertama tadi bagian buat Allah, ujian kepada Allah. Nah, kalau bagian terakhir, bagian kedua setengahnya, ihdinas siratal mustaqim, nah itu ini bagian buat hambaku. Hambaku minta apa? Ya Allah berikan hidayah, petunjuk. Allah berikan hidayah, petunjuk. Itu dia. Ya. Nah, terus ya, 47. Ya, siapa yang belum baca? Silakan. Ya Bani. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ini siapa Bani Israel? Saya ceritakan. Anak turunan siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Yakub namanya Israel, 2 namanya. Yakub dalam kurung Israel. Ya, anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim, cucunya Ibrahim. Hai anak keturunan Israel. Hai anak keturunan Yakub. Uzkuru ya dzurriyyata Yaqub tadzakkaru ni'ami al-katsirata 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku atas kalian yang begitu banyak. Washkuru li 'alaiha. Bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat tersebut. Wa tadzakkaru anni faddaltukum 'ala alami zamanikum bi kathratil anbiya. Apa di antara nikmatnya? Bahwa aku telah utamakan kalian di atas semesta alam dari semua manusia
aku jadikan sebagian besar kalian adalah para nabi. Wal kutub, al kutubil munazzalah, kat Taurat wal Injil. Demikian juga Bani Israel diberikan oleh Allah banyak kitab. Ya, seperti Taurat dan Injil, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, ya. Dan mereka diberikan ya pedoman-pedoman kitab-kitab yang Allah ceritakan sebagainya dan sebagian tidak Allah ceritakan. Yang paling terbesar ini Taurat dan Injil, ya. Orang bilang mereka perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi mereka sudah rubah semua itu oleh orang-orang tangan-tangan kotor mereka 1400 tahun yang lalu. Terakhir satu lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun Nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yuqadu minha adlu wa la hum yunsurun. Iya. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Takutlah suatu hari. Ya, di sini juga Allah ancam semuanya. Baik Bani Israel, ya. Tentang suatu hari jiwa itu nggak bisa nolong jiwa yang lain. Ya. Bahkan Allah tidak akan terima syafaat dari orang kafir. Ingat, syafaat itu apa? Syafaat ada yang tahu nggak? Syafaat itu pertolongan atau memberikan bantuan dan menghilangkan kemudorotan. Orang kafir nggak akan diberikan syafaat. Allah hanya berikan syafaat kepada siapa? Orang yang bertauhid. Allah meridhai orang tersebut dan Allah izinkan. Mana dalilnya? Dalam surah ayat kursi kita hafal ayat kursi, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat? Tidak ada kecuali diizinkan sama Allah. Dan orang yang diizinkan sama Allah adalah orang ahli tauhid. Nah, dasarnya inna dina indallahil Islam. Agama yang sah hanya Islam. Islam agama apa? Saya ceritakan. Agama tauhid, bebas syirik. Jangan sampai orang bergantung sama pohon, bergantung sama jimat, sama jin, sama kuburan. Jangan. Ya. Orang Islam bergantung hanya kepada siapa? Allah. Tadi nanti kita baca wasta'inu bis-sabri minta tolong sama Allah dengan salatmu. Allah katakan jangan ke sini, jangan ke sini. Allah enggak katakan kamu minta tolong kepada ini, enggak. Tapi dengan salat. Dalam salat ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Islam, ya. Kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah firmankan dalam surah An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyaknya malaikat di langit, tidak sedikit pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Illa min ba'di, kecuali setelah apa? Ayadzanallahu liman yasha'i wa yarda liman yasha'u wa yarda. Kecuali orang yang telah Allah izinkan, ya. Allah izinkan dan Allah ridhoi. Dan untuk mendapatkan semua adalah bertauhid. Ya. Pernah dengar hadis tentang orang yang masuk ke neraka kemudian diberikan syafaat? Ahli tauhid. Ya, nanti di buku ini kita akan bahas insyaallah kitab yang kecil. Ada pertanyaan di sini? Paham? Ada soal? Kalau enggak kita baca buku yang kecil itu, dibaca silakan. Buku usul salasa itu, penting situ. Yuk dibaca. Mana bukunya? Ayo dibaca. Kemarin siapa yang baca biografinya antum ya? Mas. Ayo baca yang keras. Teruskan dari biografi itu. Sampai mana kemarin? Biografi udah mulai masuk. Baca. Ini sudah belum? Biografi udah. Nah, masuk materi kanannya. Sini sekarang. Langsung sih. Jadi ini apa nih? Ini bukan isinya. Itu yang Kosong. Maaf. Ini sini. Ayo, bismillah. Baca ini bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak bacanya?
Atau suatinya aja, suatinya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ketahuilah semoga Allah merahmati i'lam Anda. rahimakallah. Itu artinya i'lam rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. I'lam rahimakallah. Terus Bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kita wajib mempelajari 4 permasalahan. Dengarkan, nasihat bagus sekali. Terus Pertama, ilmu, al-ula, al-awwal, al-ilmu. yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Iya. serta dalil-dalil. Iya. Ilmu mengenal Allah. Kalian kenal nggak Allah siapa? Rabb kita. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan baca Al-Quran dan membaca hadis-hadis. Itu kenal Allah, karena Allah sebutkan sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Dan itu bisa hanya kita dengan wahyu. Dan Nabi Muhammad sebelum turunnya wahyu nggak tahu tentang Allah, nggak tahu apa itu kitab. Matadri mal kitab wal iman. Apa itu kitab? Apa itu iman? Nggak tahu. Setelah belajar, makanya ilmu, ya, ilmu didahulukan. Segala sesuatu ilmu. Ama sekarang bisa bikin segala sesuatu dengan apa? Dengan ilmu. Coba nggak ada berilmu kayak saya, ya rusak komputernya semuanya. Nggak tahu bikin program apa. Pada ilmunya. Maka ilmu pertama sekali asas ilmu, ya. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, ya. Mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalil. Kita tahu tentang Allah, tahu tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam dengan apa? Dengan dalil. Maka setiap perbuatan kita, amalan kita harus ada keterangan dalilnya, bukan kata nenek moyang atau kebanyakan orang. Paham ya? Itu beragama yang benar. Ya, harus dengan dalil terus. Kedua, mengamalkannya. Setelah berilmu apa? Itu saya katakan tadi apa? Kita belajar, berarti sedang apa nih? Menimba. Setelah kita menimba ilmu, tahu diapain? Kita amalkan. Ya. Maka perjuangan itu di alam amal. Perjuangan itu dalam beramal. Itu kita diuji. Mau mengamalkan nggak ilmu kita? Ya. Ya, terus? 6. Tiga, mendakwahkannya. Setelah kita punya ilmu, kita amalkan. Jangan lupa, kita dakwahkan. Jangan untuk pribadi kita. Minimal orang yang terdekat sama kita siapa? Orang tua, bapak ibu kita, dengan lemah lembut kita doakan, istri kita, anak kita. Karena diperintah oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suami pemimpin bukan? Iya. Pemimpin, ditanya nanti. Iya, terhadap kepemimpinannya untuk apa? Ya. Jangan sampai kebalik, nyuruh orang terus tapi dia nggak mengamalkan ilmu tersebut. Oh, so masuk ke masjid. Dia nggak ke masjid. Jangan. Dia mengamalkan dulu baru dia perintahkan orang. Ya. Terus? Keempat, bersabar dalam menghadapi gangguan. Nah, itu saya katakan. Antum kita semua sabar. Mau dikatakan apa oleh manusia? Nabi Muhammad dikatakan apa dalam Al-Quran oleh manusia? Wajnun ma sahibukum bimajnun. Kata Allah SWT bilang Nabi Muhammad, sahabatmu itu bukan orang gila. Wala biqauli syair. Al-Quran bukan perkataan seorang penyair, pujangga bukan. Wala biqauli kahin. Al-Quran bukan perkataan seorang tukang tenun, tukang teluh, tukang dukun, bukan. Ya. Bukan tukang teluh, dukun, bukan. Wala biqauli kahin. Ya. Teluh, tahu teluh? Teluh dukun, pedukunan, ya. Tukang biasa guna-guna manusia, bukan. Ya. Jadi julukan-julukan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW tuh julukannya ngeri sekali. Gila, penyair, tukang teluh, tukang dukun, peramal. Itu ada sampai sekarang. Ya, artinya apa? Orang-orang yang mendakwahkan seperti dakwah Nabi Muhammad SAW macam-macam tuduhannya. Orang aneh katanya, sesat. Sholatnya aja beda sama kita. Tuh, pakaiannya aja tuh kayak gitu tuh pakaiannya, misalnya kayak cingkrang gitu ya. Cingkrang tuh orang pakaiannya misalnya.
jenggotan misalnya, aneh. Itu kata dalam manusia. Sabar. Ya sekarang apa mungkin ada suatu perjuangan tanpa kesabaran? Antum aja saya lihat postingan main bola, sabar antum ngejar bola. Padahal bola cuma satu kejar-kejar. Lucu ya. Bola cuma satu antum kejar-kejar. Udah kejar antum buang lagi kan tuh. Gimana tuh ceritanya tuh? Antum capek-capek ngejar bola, udah dapat antum buang. Soalnya orang udah dapat dipegang bawa pulang, ditendang lagi dibuang. Udah tendang gol, antum bahagia. Apa itu? Antum usaha nggak itu waktu tendang bola itu? Wah, ana lihat goyangannya, gocekannya luar biasa, ke kiri ke kanan. Itu usaha. Nggak ada orang yang berhasil tanpa usaha, nggak ada. Semuanya diusaha. Hatta itu permainan, ada usaha. Nggak akan pernah nendang bola kalau main-main nggak akan gol. Nah, ya, teman-teman itu, ya, jadi sabar. Ya, karena apa? Orang terdahulu kita sudah merasakan itu semuanya. Kita nih dibanding orang dulu nggak ada apa-apanya. Orang dulu kita duduk-duduk begini, ada batu pak kena muka kita. Ada tiba-tiba sesuatu panas nancep mungkin di kepala kita. Kenapa? Terornya tinggi, intimidasinya tinggi. Wah, serem. Sekali kita alhamdulillah ngomong dakwah, cuman paling ya cemoohan orang-orang. Tapi harus sabar. Ya. Kalau katakan apa? Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah keburukan dengan kebaikan, dengan akhlak yang mulia. Ya. Begitu Rasulullah SAW. Ya, pernah saya ceritakan di sini kan waktu Nabi Muhammad dari Taif ya. Di Taif diapain beliau? Panah batu sama anak kecil. Berdarah-darah. Ya usap darah. Kata malaikat penjaga gunung, mau nggak aku lemparkan kepada orang Mekah yang intimidasi beliau dan orang Taif? Kata Nabi, ya. Aku harapkan apa? Dari tulang sulbi mereka nanti turun lahir keturunan yang bertakwa, bertauhid. Walaupun bapak ibunya nggak dapat sekarang hidayah, mudah-mudahan anaknya nanti dapat. Tuh, bagaimana sabarnya kita? Kita belum, maka saya katakan kita mah belum ada apa-apanya. Sampai kan di Nabi Muhammad waktu mau masuk Mekah, siapa yang jaga beliau? Al-Mut'im bin Adi. Padahal dia bukan orang Islam loh. Kasih pembelaan, penjagaan. Karena butuh apa? Dikawal. Aku telah mengawal Nabi, aku telah menjaga Nabi. Siapa yang ganggu berarti berhadapan dengan aku dan anak-anakku dan kabilah aku. Tapi nanti anaknya masuk Islam, namanya Jubair bin Mut'im bin Adi. Bapaknya meninggal dalam kondisi tidak masuk Islam. Qadarullah masyafa'al. Ya, teman-teman, ini 4 perkara yang wajib kita ketahui bagi seorang muslim. Ilmu dulu. Ilmu tentang apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW. Siapa sih Nabi Muhammad? Dari mana asalnya, di mana tinggalnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana agamanya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana muamalahnya. Lengkap nggak? Sudah ada semua? Ada nggak? Ada lengkap. Karena tidaklah Nabi Muhammad meninggal kecuali Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-Maidah ayat berapa? 3. Setelah kita berilmu, kita amalkan teman-teman ilmu itu. Walaupun sekali dalam seumur hidup. Ya, kita amalkan. Yang sunnah ya, kalau yang wajib terus sepanjang hayat. Kemudian setelah itu apa? Kita dakwahkan, kita ajarkan. Sama orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, terutama saudara-saudara kita, ayah ibu kita, anak istri kita, kalau ada rumah tangga. Ya. Karena kalau kita diam, kita kena nanti tanggung jawabnya. Kenapa kita mendiamkan anak istri kita melakukan pelanggaran misalnya? Dosa. Bahkan itu namanya suami yang dayuth. Dalam hadis dayuth. Dayuth itu apa? Dayuth seorang kepala rumah tangga yang mendiamkan isi anaknya melakukan kemungkaran. Padahal dia seorang pemimpin loh rumah tangga. Power. Dayuth namanya. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, itu apa? Bersabar. Ini semua terekam dalam firman Allah apa? Dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu. Mungkinkah kita beriman tanpa ilmu? Hah? Bisa nggak iman kita bertambah tanpa ilmu?
Nggak mungkin, mustahil. Sebagaimana orang bisa pintar tanpa belajar, mustahil. Belajar dulu tentang keimanan, maka akan bertambah keimanannya. Di antaranya baca Quran, baca hadis, gaul sama orang soleh, itu tambah iman kita. Sebagaimana kalau kata na'udzubillah ada orang yang maksiat diikutin, akan kurang imannya. Ya. Ya, ilal ladzina amanu, kemudian apa? Wa amilus, beramal nggak setelah berilmu? Ya, beramal. Watawasau bil haqqi. Apa tuh watawasau bil haqqi? Saling berpesan. Nasihatin itu apa? Saling menetapi kebenaran. Setelah udah berilmu, beramal, ayo dakwakan. Setelah itu apa? Watawasau bis sabar terakhirnya. Ya. Karena apa? Ujiannya ada dari ilmu tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saya sudah cukup insyaallah. Ada soal? Mas? Teman antum gimana? Udah nggak ada hubungan antum lagi? Nggak ada? Nggak ada? Ya. Jangan berteman sama orang kafir ya. Allah katakan apa? Dalam Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang kafir itu nggak pernah senang sama orang Islam. Sampai kapan? Sampai orang Islam itu ngikut agama mereka. Ya. Jadi kita hanya berteman dengan orang mukmin. Tapi kalau bertetangga, bersosial ya kenal mah kenal aja, tapi menjadikan teman dekat, teman curhat, teman ngobrol, teman dialog jangan. Ya jangan. Kita jadikan orang beriman sebagai teman kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.